Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut saya akan coba jelaskan cara mengambil nilai dari respon Google Form. Nah, linknya sudah ada di grup, di deskripsi grup ya, di deskripsi grup guru. Nah, setelah Bapak Ibu klik nanti akan muncul dua folder ya, mau kelas 10 apa kelas 11. Misalkan kita contoh kelas 10, di hari Senin itu ada PAI misalnya, atau kimia ya, kimia hari Kamis. Nah, ini bisa kita langsung download aja. Klik kanan download. Nah, kemudian setelah terdownload, kita buka aja langsung. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa di enable editing supaya kita bisa mengedit nilai tersebut. Nah, kemudian setelah file responnya ini udah siap, kemudian kita coba bikin lembar kerja baru di Excel ya. Nah, kita file new, pilih blank. Jadi untuk membuat dua workbook ya. Jadi satu workbook itu yang dari respon yang tadi kita download, satu lagi yang masih kosong ya. Nah, kita akan pisahkan kelasnya nih. Ini kan untuk mapel kimia ini TBSM ya. TBSM kelas 10 itu kan ada dua kelas ya, TBSM 1 sama TBSM 2. Nah, ini masih bercampur. Nah, supaya kita enak olah nilainya, ini akan kita pisahkan berdasarkan kelasnya, TBSM 1 sama TBSM 2. Caranya, setelah kita membuat workbook kosong seperti ini, kita buat dua sheet. Ini kan baru satu sheet ya, dua sheet. Jadi sheet 1 untuk TBSM 1, sheet 2 untuk TBSM 2, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke respon. Nah, kita akan pindahkan nilainya. Kita akan pindahkan nilai yang ada di sini ke workbook yang kosong tadi. Nah, yang kita butuhkan cuma 4 kolom. Kolom timestamp atau waktu ya, waktu pengiriman, nama, kelas, sama skor. Itu yang kita butuhkan ya, atau boleh ditambah token ya, tergantung Bapak Ibu lah. Tapi kalau saya sih 4 ini cukup nih. Nah, kita blok dari nama kolomnya, kemudian oke deh, sampai E ya, sampai token ya, kita copy. Nah, kita pindahkan ke TSM1, di sheet TSM1 nih. Karena kita tadi ngopinya ini di nama kolomnya ya, di sini di nama kolom. Kan tadi di copy ya. Nah, posisi sel sebelum kita klik paste itu harus berada di barisan 1. Boleh di mana aja, jangan di 2 atau di 3 ya. Pokoknya harus ada di 1 aja. Jangan, boleh di A1, B1 atau di E1, terserah. Yang penting ada di barisan 1. Misalkan saya simpan di A1 ya, kemudian kita paste. Loading dulu ya, agak lama. Nah, setelah paste, biasanya karena pada saat paste ini kita paste rumus ya. Nih, kadang-kadang nih beberapa kejadian di kolom nama sama kelas ini muncul nama sama kelas ini kan karena adanya rumus ya. Nih, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada formula. Ada formulanya nih. Nah, pada saat kita paste ini, usahakan jangan dalam bentuk rumus. Nih, ini kan masih dalam bentuk rumus ya. Nih, bisa kita lihat pas kita klik nama, kolom nama nih, itu bentuknya rumus semua kan nih di address barnya. Kelas juga sama, bentuknya masih rumus. Nah, ini jangan kayak gini.
Nah, supaya ini bentuknya bukan rumus, kita ulangi lagi ya, kita undo dulu. Nah, klik di A1 lagi, kemudian paste. Nah, pastenya harus paste value. Kita ulangi lagi. Ya, harusnya tadi kita langsung paste value. Nah, kalau enggak gini, harusnya tadi itu kita pastenya itu paste nih. Kan di logo paste itu kan ada segitiga ya, atau tanda panah ke bawah. Kita klik. Kemudian di sini ada 1 2 3. Nah, ini harusnya yang kita pakai nih. Gitu. Atau kalau enggak, pada saat kita selesai klik paste, nanti kan ada muncul, biasanya suka ada muncul nih logo paste kecil kayak gini. Kita klik, pilih paste value. Pilih paste value yang simbolnya 1 2 3 seperti ini. Ke sebelah kiri ya. Kita klik kayak gitu. Nah, perbedaannya dengan paste biasa, jadi pada saat kita klik nih di kolom nama sama atau kelas, bentuknya udah bentuk apa ya sebutnya, value ya, atau konten gitu, atau teks gitu bentuknya. Jadi kalau tadi kan kita klik dalam bentuk rumus kan ya. Nah, jadi kalau udah ngolah nilai, usahakan pastenya itu jangan dalam bentuk formula atau rumus kayak gitu. Intinya kayak gitu. Kemudian sebelum kita pisahkan nih kelasnya, ini kan tercampur ya TSM1 sama TSM2. Kita atur dulu kolom lebar kolomnya. Nah, timestamp ini, kenapa timestamp ini dimunculin ya? Timestamp ini kan maksudnya waktu pengiriman jawaban ya. Nah, kita balikin dulu, ini waktu kita paste bentuknya harusnya kan dalam bentuk waktu ya, dalam bentuk jam. Kita rubah dulu. Kita blok format cell. Kemudian di sini ada time. Nah, kita pilih waktunya nih. Waktu yang kita pahamin aja ya. Kita pilih lokalnya atau locationnya, kita pilih Indonesia. Nah, kita pilih jenis waktunya nih. Ini aja nih yang paling atas, yang ada satuan detiknya, jam, menit, detik. Oke. Nah, kayak gini. Nah, kemudian supaya lebih enak lagi, nah, kolom timestamp kita geser ke kolom F paling ujung. Bisa kayak gini digeser, bisa juga Bapak Ibu blok atau klik di nama kolomnya. Ini kan ada di kolom A ya, timestamp ini. Klik, cut, klik di F1, paste. Gitu. Nah, setelah itu kita urutkan ya, kita pisahkan nih. Kita pisahkan antara TBSM1 sama TBSM2. Tinggal diblok aja nama kolomnya. Diblok, kemudian di sebelah kanan menu, nih ini kan kita yang aktif itu menu home ya. Ada sort and filter nih. Agak kanan sedikit ada sort and filter, kita klik. Nah, di bawah ada filter. Nyalain filternya. Nah, kemudian di kolom kelas, nah di filternya kita klik, kita blanksnya nih, blanksnya kita checklistnya dihilangin. Kemudian di sini pilih A to Z, sort A to Z. Jadi maksudnya urutkan ya. Nah, biasanya ada di paling bawah nih kalau kayak gini. Itu kan ada di paling bawah. Kalau enggak, oke, nggak apa-apa deh, blanksnya kita hilangin dulu. Tuh, muncul kan ya. Kemudian, nah setelah ini kan udah berurutan ya. Jadi terpisah gitu ya, TSM1 sama TSM2. Yang TSM2 kita pisahin. Kita kan tadi udah bikin 2 sheet ya. Nah, kita pisahin blok yang TSM2 sampai ke bawah. Kita klik kanan, cut, kemudian kira-kira di A4 deh. Klik kanan, paste.
sampai pindah ya. Oke, kemudian kita rapihin yang TSM1 dulu. Nah, TSM1 kita rapihin dulu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk namanya itu nggak berurutan ya. Harusnya kadang suka masalah nih. Kalau namanya suka kalau nggak berurutan gini kadang suka masalah gitu ya. Nah, supaya kita enak ya ngolah datanya, ngolah nilainya, kita urutkan namanya nih. Nama di kelas TBSM1 ini. Caranya ya cukup gampang, tinggal klik aja. Klik sort A to Z. Gitu. Udah. Langsung berurutan ya. Kemudian kelasnya kalau udah rapi kayak gini TSM1, kita hapus filternya nih. Filter ini kita hapus. Clear. Nah, biasanya ini kan langsung hilang ya. Biasanya ada di paling bawah nih. Kita ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini kan ada kolom kosong ya nih. Ini kita hapus. Kita blok dari barisnya. Klik. Nah, sampai baris 2, klik kanan, delete. Seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, nah ada pertanyaan kayak gini. Ini kenapa timestamp-nya ikutan di copy? Kenapa ikutan dibawa? Jadi, bentar saya nomorin dulu ya. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang sistem dengan menggunakan Google Form itu kan kadang-kadang mengizinkan siswa untuk mengirim jawaban 2 kali. Nah, bagaimana kita tahu antara nilai yang 1 sama nilai yang 2 itu duluan yang mana gitu ngirimnya ya. Nah, berarti kan kita harus ngelihat dari timestamp-nya. Timestamp ini. Jadi duluan mana nih, misalkan ada 2 nama nih yang namanya sama gitu ya, tapi ada 2 nilai gitu. Kita kan harus tahu dia ngirim nilainya ini mana duluan gitu kan. Nah, yang harus kita ambil gitu. Kalau saya sih biasanya kalau misalkan ada satu siswa tapi dia ngirim 2 kali jawabannya, maka nilai yang saya ambil, saya nggak ngelihat nilai besar atau kecilnya, tapi nilai duluan, nilai mana yang duluan dikirim, mana yang dikirim gitu. Karena biasanya nilai duluan itu biasanya lebih kecil gitu ya, Saya sih ngambilnya nilai pertama yang dia kirim. Takutnya kalau nilai yang kedua itu takutnya ada hasil dari nyontek atau mungkin browsing gitu ya, buka Brandly. Seperti itu. Nah, yang TSM2 sama, akan kita sort ya. Ini kan namanya belum berurutan. Kita blok dulu. Kayak tadi di filter. Kemudian nama ini kita sort A to Z atau urutkan dari A ke Z. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan. Kita kasih nomor dulu. Gitu. Nah, ini TSM1 sama TSM2 ngepas ya, nggak ada siswa yang ngirim dua kali. Oke, kemudian Bapak Ibu, di sini sudah ada skornya. Nah, sebelum ini hampir jadi ya nilainya ya, hampir jadi untuk nilai PAT hampir jadi. Nah, ini sedikit lagi ya. Nah, sebelum ini kita olah menjadi nilai rapot, kita gabungkan dengan nilai yang lain seperti nilai harian, nilai PTS, nilai PAS. Nah,
nilai PAT ini kita rubah menjadi bobot 100 poin. Bobotnya kita rubah menjadi 100 poin. Nah, kebetulan di kimia ini kita lihat nih di file respon yang kita download, nilainya itu maksimalnya itu 30 nih, kayak gini nih. Misalkan 9/30, 15/30. Jadi artinya nilai maksimalnya itu kalau misal siswa jawab benar semua berarti kan 30 ya. 30. Nah, kadang kita repot ya kalau nilainya bukan per 100 gitu. Biasanya kan kita nilainya itu kan per 100. Nah, gimana caranya nilai yang per 30 ini kita rubah menjadi per 100? Ya gampang, tinggal bagi 0,3 aja caranya. Kan kalau misal kita punya 30 dibagi 0,3 hasilnya berapa? 100 kan ya? 100. 30 bagi 0,3 sama dengan 100. Jadi ini kan soal kimia ini kebetulan kan ada 30 soal ya. 30 soal. Bobot poinnya 1. Artinya kalau siswa menjawab semuanya benar, menjawab benar semua 30 itu berarti ya 30. Nah, cuman gimana caranya supaya menjadi 100, menjadi bobot 100? Ya gampang. Jadi nilai hasil siswa ini kita bagi menjadi 0,3 kalau soalnya itu 30. Berarti kalau soalnya itu 35 berarti 0,35 gitu. Kita coba ya, misalkan 35. Coba kita bagi 0,35. Jadi 100 enggak? Jadi 100 kan ya. Jadi tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu ya. Soal Bapak Ibu itu soal yang diujikan itu 30 apa 35 gitu ya. Nah, ini kan masih skor, ini kan masih bobotnya 30 ya. Kita akan coba rubah menjadi 100. Kita kasih aja kolom bobot 100 gitu ya. Gitu. Nah, berarti cukup gampang, sama dengan kita klik selnya bagi itu kita menggunakan slash di atas spasi agak sebelah kanan ya. Gini. Garis miring, kemudian dibagi, karena ini 30 berarti 0,3. Komanya pakai titik ya Bapak Ibu. Enter. Nah, hasilnya pasti 333 gitu ya. Kita tinggal blok aja. Seperti ini. Nah, kalau misal ribet karena 33 ini ada banyak, bisa kita ringkas, dibulatkan saja. Seperti inilah cukup lah. Jadi ada desimal di belakangnya ya. Kayak gitu. Kita lakukan hal yang sama dengan kelas TSM 2. Jumlah skornya kita bagi 0,3. Seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, Bapak Ibu sudah berhasil ya, sudah selesai mengolah data PAT. Data PAT tahun ini ya, tahun 2021. Jadi setelah ini bobot 100 ini nih, tinggal Bapak Ibu gabungkan dengan komponen nilai yang lain seperti nilai harian, nilai PTS, atau nilai-nilai yang lain gitu ya. Untuk format rapot silahkan hubungi TU. Karena di tutorial ini
tidak menjelaskan sampai pengisian nilai di TU ya, pengisian nilai rapot gitu. Ini cuma sampai pengolahan PAT aja, nilai untuk PAT aja. Saya rasa cukup sekian, mungkin agak ribet penjelasan dari saya, mohon maaf. Silahkan bertanya kalau misal ada yang kebingungan. Mohon maaf jika kurang jelas ya. Bisa di komentar atau bisa japri di WA saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.